apakah sesuai dengan apa yang diharapkan, ya, atau yang diminta, ya, dengan tujuan tertentu. Nah, kalau itu bisa terjadi kesalahan itu kita bisa perbaiki. Kesalahannya juga boleh itu bisa terjadi di dalam sintaksnya, ya. Kesalahan error dari sintak error. Bagaimana kita menerjemahkan ke bahasa programnya, ke dalam bahasa basicnya. Kemudian kita juga bisa menemui kesalahan dari logika, berarti kita salah membuat algoritmanya, di mana errornya itu terjadi ketika kita penyusunan algoritmanya itu terbalik ataupun salah susunan secara logika, itu juga bisa salah, menghasilkan hasil yang salah. Nah, bisa saja terjadi logikanya yang salah, sedangkan sintaksnya nggak salah, ya, berarti sintak errornya nggak ada, berarti bisa dilaksanakan, tapi hasilnya salah. Berarti itu menunjukkan logical error, ya kan? Tapi kalau ternyata sintak error salah sintaks di nomor berapa, berarti salah penulisannya. Nah, ada juga algoritmanya salah, sintak errornya juga salah, sintaknya juga salah, ya, sehingga nggak jalan tuh program. Ya, bisa dua-duanya, bisa salah satu, seperti itu. Nah, ketika kita perbaiki yang mana? Kalau salah logika berarti algoritmanya yang dibenerin, susunannya yang dibenerin, urutan kerja algoritmanya yang kita benerin. Tapi kalau sintak berarti kita sesuaikan dengan penulisan bahasa basicnya atau bahasa-bahasa lain yang kita pakai. Seperti itu. Ya, kita bisa perbaiki. Nah, proses perbaikan itu bisa secara logika ataupun secara sintak. Ya, prosesnya namanya biasanya dikenal dengan debugging kalau di dalam pemrograman, ya. Kemudian kalau sudah benar semua, kita bisa simpan si algoritmanya, kemudian si programnya, ya. Kenapa kita simpan? Ya dalam satu folder tertentu, ya, kita punya dokumentasi yang baik sehingga kalau kita mau melakukan perbaikan terhadap program yang kita buat, mungkin entah di kemudian hari gitu, ya, ada mau dikembangkan atau mungkin diperbaiki, nah itu bisa kita punya dokumentasinya. Nah, itulah mungkin rangkaian proses yang dimaksud oleh Wikipedia ini. Nah, dalam menulis coding, ya itu rangkaiannya berarti kan ada satu masalah itu kita mau terapkan di dalam kerja komputer. Nah, kemudian kita buat algoritmanya, kita susun, maunya bagaimana. Kemudian kita tulis dalam bahasa basic. Nah, proses ini yang merupakan proses coding. Nah, code sendiri atau program, ya, ada yang bilang code, ya, atau yang bilang program, ya, ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Bisa bahasa basic, Pascal, COBOL, dan yang lain-lainnya. Ya, bisa. Saat ini kita sih belajar masih yang bahasa basic. Nah, untuk program gimana sih? Kita tujuannya apa sih buat program? Nah, kalau kita cuma hanya menjumlahkan ataupun satu rumus, kita cukup menurunkannya secara manual gitu kan, ya. Dengan data yang sedikit, pakai kalkulator aja bisa, kira-kira begitu. Nah, tapi hal itu tidak mudah kalau data kita jadi banyak. Ya, data kita jadi besar. Kalau istilah sekarang bilang big data gitu kan, ya. Wow, datanya banyak dan berbagai macam data yang bisa kita olah sebenarnya, mendapatkan informasi. Ya kan? Kalau kita punya data itu diolah menjadi satu informasi. Nah, informasi itu yang bisa digunakan untuk keputusan tertentu. Ya, untuk mengambil keputusan tertentu. Mungkin nanti disajikan dalam bentuk grafik, entah disajikan dalam bentuk data lagi, cuman udah hasil olahan seperti itu. Ya, dibutuhkan keterampilan untuk menyusun algoritma yang kemarin kita bahas, ya. Berarti kita menyusun instruksi yang akan dilakukan oleh komputer gitu kan, ya, kalau dia dalam hal pemrograman. Algoritma tentu sesuai dengan logika.
Logikanya harus benar, urutan kerjanya benar, nggak terbalik-balik, ya. Kemudian setelah kita membentuk algoritma ataupun flowchart, kita pindahkan ke dalam satu bahasa pemrograman tertentu, ya. Nah, itu bisa di dalam berbagai kasus, ya, ekonomi, matematika, bisnis, kesehatan, ya, masalah hukum dan sebagainya, mungkin yang membutuhkan perhitungan-perhitungan yang jelimet. Nah, ini bisa dimudahkan dengan kita membuat program dan data yang banyak, ya, tentunya. Kalau kita punya data cuman satu atau dua, nggak masalah, ya. Nggak usah pakai komputer juga bisa. Nah, program komputer ini digunakan kalau data kita banyak. Ya, kita tinggal diem aja, kita punya satu pola, sehingga dengan pola yang sama, dengan data, komponen data yang sama, ya itu gampang, ya, diproses lagi, tinggal si komputer yang ngerjain. Mau menjumlah, mau mengurangkan, atau suatu rumus yang pakai pangkat-pangkat dan sebagainya, ya. Udah gitu, pakai logika-logika tertentu. Nah, itu dengan mudah alurnya dengan alur tertentu itu dilakukan. Nah, tadi kita ngomong logika. Logika itu bisa identik dengan kata masuk akal. Oh iya ya, masuk logika juga ya. Jalan pikirnya, penalarannya, gitu. Kadang-kadang, dia mah logikanya nggak bener. Masa urutannya begitu, gitu kan. Nah, itu berarti kan ada yang salah. Ya, logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang namanya logos, berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara kita berpikir, melakukan kegiatan untuk tujuan tertentu. Nah, sehingga definisi logika merupakan ilmu yang memberikan prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid. Ya kan? Dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Nah, algoritma sebenarnya sih deket banget dengan logika. Kemampuan berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan menghasilkan sebuah kebenaran dibuktikan dengan dapat diterima dengan akal atau logika. Ya, menyelesaikan suatu masalah logika mutlak diperlukan. Iya, ya kan? Kalau kita serampangan kerja juga belum tentu bagus hasilnya. Ya, kalau urutan kerjanya nggak benar atau logikanya nggak benar, juga menghasilkan hal yang salah. Nah, kata algoritma sendiri ya ini sudah ya, kemarin nggak usah. Flowchart sendiri itu disajikan dalam bentuk algoritma yang disajikan dalam bentuk bagan alur. Nanti kita lihat. Ya, sebenarnya suatu bagan ya isinya simbol-simbol tertentu menggambarkan urutan proses yang secara detail hubungannya satu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart tidak memiliki rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Jadi kalau kita menyusun flowchart ataupun algoritma, nggak ada patokan sendiri, abis ini harus begini, abis ini harus begini. Tidak. Ya. Nah, itu bisa saja dikembangkan oleh setiap individu dengan individu yang lain, belum tentu harus sama, ya. Cara berpikir, kematangan gitu ya, itu juga bisa menentukan juga itu kan flowchart. Bagaimana kita seringnya membuat flowchart sehingga flowchart kita lebih simple dibanding yang jarang buat flowchart. Gitu. Mungkin pelajaran ini berlalu begitu saja. Dia hanya melihat, ya. Nah, ada yang sering melatihnya, nanti akan terlihat berbeda gitu. Yang satu dia bisa buat flowchart dengan begitu simple, yang satu lagi kok berbelit-belit terus, ya kan? Habis ini ada yang diulangi, ditulis lagi. Ini ada yang diulangi, ditulis lagi. Tapi yang satu lagi dia cukup tulis sekali nih yang diulang. Gitu. Kok jadi pendek flowchartnya dia ya, kok flowchart saya panjang. Nah, itu kelihatan nanti saat kalian membuat flowchart yang sering latihan sama yang enggak, cuman lihat doang.
Seperti itu, ya. Nah, flowchart sendiri seperti sebuah gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Setiap analisa untuk menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Garis besar setiap rancangan flowchart selalu terdiri 3 bagian, input, proses, dan output. Nah, inilah contoh flowchart yang paling sederhana, di mana di sini di setiap simbol itu memiliki arti tertentu, penggunaannya juga untuk tertentu. Nah, ini seperti yang di awal dan yang di akhir ya, ini mulai dan selesai. Itu digambarkan dengan simbol yang bentuknya elips. Nah, ini namanya simbol terminal. Jadi setiap simbol ada namanya. Dan penggunaannya tertentu. Misalnya ini simbol terminal. Kita bayangkan kata terminal itu sama seperti terminal bus ya. Di Depok ada terminal bus. Gitu. Di terminal bus itu merupakan di dalamnya itu banyak sekali bus-bus ataupun kendaraan umum lainnya untuk mengangkut orang ya dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Nah, biasanya angkot itu ataupun bis umum dia ada tulisannya ya. Ini Depok Grogol, Depok Pulau Gadung, Depok Senen misalnya seperti itu. Berarti ada satu tempat tapi tujuannya macam-macam begitu kan ya. Seperti itu. Nah, di sini ya sama ya, di mana kita punya terminal mulai, nanti selesainya di dalam flowchart bisa satu, bisa lebih. Gitu. Kenapa bisa lebih ya, nanti ada percabangan ya, ada pengulangan, begitu. Ya, jadi itu yang memungkinkan dia kenapa terminal selesainya itu bisa lebih dari satu. Nah, kemudian dari terminal ini ada simbol yang bentuknya trapesium. Trapesium, apa jajaran genjang ya. Jajaran genjang. Nih, untuk input. Nih, simbol ini hanya untuk input atau output. Bisa juga. Dia dua fungsi untuk input atau untuk menggambarkan output. Kita pakai simbolnya ini. Kemudian simbol segi 4 persegi panjang, ini proses namanya. Ya. Nah, simbol proses ini kita pakai simbol ini. Rumus taruh di sini, ya kan? Kita punya rumus tertentu gitu ya. Kita mau kasih suatu variabel, kita ganti variabel, kita pakai simbol proses. Kemudian hasil prosesnya ini biasanya dicetak dengan simbol output. Di sini bentuknya dokumen yang ada segi 4 tapi ada gelombang begini ya. Jadi dia nggak rata. Nah, ini namanya simbolnya namanya simbol dokumen, biasanya bisa digunakan untuk output. Tapi kalau yang ini I/O, bisa input juga bisa untuk output. Ini diganti pakai simbol ini boleh? Boleh. Pakai simbol dokumen boleh? Boleh, karena dia hasil pencetakan. Dan selesai. Nah, ini dilihat ada alurnya ya. Ada alurnya atau panah-panahnya, kita tinggal melihat di anak panahnya ke arah mana. Kalau kita buat ke samping itu juga nggak masalah, yang penting ada anak panahnya. Dari simbol mulai terus kita ke arah input, ini jelas ada alurnya. Dari input ke proses ada alurnya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita buatnya ke bawah boleh, boleh. Jadi mulai, terus inputnya di bawah, ada panahnya ke bawah lagi proses, panah ke bawah lagi output, panah ke bawah lagi selesai. Ke bawah boleh? Boleh. Ya. Nah, jenis-jenis flowchart sendiri juga ada macam-macam. Di sini ada yang namanya sistem flowchart, program flowchart, dokumen flowchart, schematic flowchart, ya, proses flowchart.
Nah, mungkin ada buku-buku lain nanti ataupun bacaan-bacaan lain, mungkin ada flowchart lain ya yang menggambarkan flow juga. Nah, kalau sistem flowchart itu ya, sistem flowchart itu namanya juga sistem ya. Berarti kan ada bagian-bagian atau ada elemen-elemen di dalam sistem yang saling bisa bekerja sama ya, saling berinteraksi, namanya sistem ya. Ya, tapi digambarkan secara flowchart gitu. Untuk menggambarkan kerjanya sistem ini atau interaksi dari sistem ini digambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, ada sistem, ada program. Nah, kalau sistem tadi tuh kalau kita punya satu perusahaan ya, perusahaan rokok, pasti beda dengan perusahaan ataupun mungkin kalau nggak perusahaan itu ya sekolah, misalnya Gunadarma gitu ya. Komponen datanya juga berbeda kan ya. Kalau dia perusahaan rokok, pasti ada bagian marketing, ada bagian penjualan, marketing penjualan sama ya, pembelian, ada bagian keuangan, ada bagian yang produksi rokoknya, ya kan? Nah, yang dikerjakan oleh bagian marketing sama bagian bagian produksi sama apa beda ya? Ayo, saya mau tanya nih, sama apa beda? Ayo. Beda Bu. Beda Bu. Nah, contoh bedanya di mana coba? Kalau untuk marketing itu lebih ke penjualan, kalau misalnya pembuatan rokoknya ya pembuatannya Bu, kayak produksi barangnya gitu. Iya. Jadi apa yang dipikirkan bagian marketing tentu beda dengan apa yang dipikirkan oleh pimpinan bagian produksi gitu ya. Kalau bagian produksi ya, kalau dia perusahaan rokok, berarti dia memproduksi rokok. Nah, barang-barang yang dia urusin adalah tembakonya. Ya kan, cara prosesnya, tembakonya itu dari daun tembakau itu terus diproses, dicuci dulu, entah dikeringkan, kemudian nanti jadi diiris-iris jadi tembakau yang untuk rokok gitu kan ya. Kemudian dikemas, ada kertasnya, terus kertasnya nanti dililitkan begitu kan ya, pakai mesin, begitu ada mesinnya, mesin untuk membuat batangan rokok itu, begitu kan. Kemudian sampai dia packagingnya ya, artinya dimasukin kotak, satu kotak isinya 10 misalnya, atau 12, nah itu terserah kan ya. Setelah jadi kotak-kotak itu nanti tinggal di packaging lagi yang bentuknya besar. Nah, apa yang dipikirkan bagian marketing? Bagaimana menjual apa yang di bagian produksi antarkan ke bagi dia supaya laku semua gitu kan ya. Dia mikirin, oh iya, dia butuh sales yang untuk dijual di mall ini, di jalan ini, atau di daerah ini. Nah, itu bagian daripada marketing. Dia nggak akan mikirin beli tembakonya di mana. Kalau pohon tembakau di daerah ini kebakaran, habis, nah belinya di mana lagi? Dia nggak usah pikirin itu. Ada lagi bagian yang mikirin, bagian yang beli misalnya. Berarti ada bagian purchasing kan ya. Bagian yang beli-beli. Oh, beli tembakau nih, tembakau di sini hutannya ternyata udah kebakar misalnya. Oh, mesti cari lagi. Nah, dia pasti udah punya, udah tahu. Dia bukan urusan bagian produksi, bukan bagian urusan marketing untuk beli-beli tembakau di mana. Pokoknya yang bagian produksi tahu, pokoknya aku minta tembakau 1 ton gitu kan ya. Terserah mau beli di mana, pokoknya aku cuma minta begitu kan. Nah, bagian produksi bilang gitu. Nah, si bagian marketing, aku nggak mau pikirin kamu buatnya kayak gimana, caranya, prosesnya. Yang penting aku bagaimana caranya, si marketing bilang, untuk supaya barang-barang yang kamu produksi itu aku laku,
biar laku cepet gitu kan ya. Nah, jadi masing-masing punya kerja yang berbeda. Nah, kalau di dalam satu sistem itu adalah unit-unit gitu ya, unit-unit. Ya kalau ini dianggap satu unit pemasaran, satu unit produksi, yang satu lagi unit pembelian. Ya kan? Berarti kerja mereka masing-masing berbeda. Program yang ada di bagian masing-masing juga tentunya berbeda karena apa yang ditangani kan beda ya. Nah, kalau seperti itu, berarti udah di bagian-bagian itu berarti kan ada program-program sendiri. Ya, lebih detail lagi, tapi kalau satu keseluruhan kita gambarkan itu namanya sistem. Jadi sistem memiliki apa namanya? Unit-unit itu gitu ya, bisa dapat saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk menghasilkan apa? Keuntungan nanti akhirnya kan ya. Semaksimal mungkin kan. Seperti itu. Ya, nanti uangnya bisa untuk gaji karyawan, ya promosi lagi dan sebagainya. Nah, itu sistem. Nah, bagian-bagian dari unit itu butuh program. Program di dalam setiap unit yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, inilah namanya program flowchart yang akan kita buat. Jadi kita bayangkan di bagian terkecil aja kalau ada di bagian marketing. Mungkin kita akan buat program nanti bulan ini laku berapa banyak. Nah, itu perlu dihitung kan. Salesnya ada berapa banyak. Setiap sales bisa melakuin barangnya ini berapa. Nanti kalau di total secara keseluruhan jadinya segini. Nah, itu untuk report bagi direktur umumnya misalnya. Nah, direktur umum ini bisa memutuskan nanti, oh ternyata cepat habis ya rokoknya ya dari hasil report ini. Si marketing melaporkan ke dirutnya. Oh, kalau gitu kita tambah lagi aja ya buat apa? Lebih banyak lagi itu bagian produksi. Ayo, produksi lebih banyak lagi. Nah, duitnya ada nggak? Gitu kan, ada bagian keuangan. Nah, yang beli ini kan tergantung uangnya ada nggak gitu kan ya. Mau beli segini boleh nggak? Nah, itu diputuskan. Nah, itu semuanya informasi ini ya akan menghasilkan keputusan tertentu kan nantinya. Nah, itu kerja sistem ya. Kerja sistem berarti saling berhubungan nih. Satu bagian ke bagian lain, programnya masing-masing sendiri tapi berguna buat mensupport di bagian tersebut. Ada yang namanya dokumen flowchart ya, berarti kan kalau dokumen-dokumen yang dibentuk dalam setiap bagian itu alirannya kemana, arsipnya kemana, atau nyimpennya pakai media apa. Nah, nanti itu bisa digambarkan secara flowchart. Nah, ada yang namanya schematic flowchart, misalnya kita punya, oh iya kita punya program penjualan rokok misalnya di bagian marketing. Ya, kalau kita skemanya lewat sales ditawarkan ke perorangan, nanti hasilnya gimana? Alurnya gimana? Atau dia mau lewat distributor, dia mau masukin, oh distributor rokok ini nih. Dia nggak mau tahu, pokoknya lewat distributor ini dia dikasih untung segini, dia beli banyak, kita kasih untung. Nah, itu skemanya ini. Nanti hasilnya gimana? Nah, atau kita masukkan, dia mau masukkan ke supermarket. Nanti skemanya gimana jalurnya, siapa yang pegang, siapa yang nganter, dan sebagainya. Ada lagi proses, misalnya proses pembuatan rokok, ya. Misalnya mulai itu digambarkan, ya, digambarkan kemudian dari tembakonya itu dicuci, dijemur, kemudian dipotong-potong, diiris-iris, kemudian ada kertasnya, kemudian dilinting, pakai mesinnya, pasang mesinnya gimana. Nah, itu nanti digambarkan di dalam urutan proses sampai jadi si rokok ini tinggal diserahkan ke bagian marketing. Nah, itu proses namanya. Nah, sistem flowchart yang tadi ya. Jadi kita
melihat bagian-bagian itu. Kalau kita lihat bisa seperti ini. Anggaplah ini satu unit tertentu, ini unit lain, tapi mereka saling berhubungan. Kalau ada unit lain lagi ya bisa digambarkan lagi dia kerjanya apa, nanti hubungannya masing-masing dengan ke sini gimana. Nah, itu sistem flowchart. Ada unit-unit berarti terkait. Nah, nanti yang akan kita pelajari mana, Bu? Yang program flowchart yang paling apa namanya? Yang paling kecil lah ya di bagian program seperti itu. Misalnya program penggajian, ya. Kalau pegawainya ada berapa? Kalau dia udah lama kerjanya mendapat bonus nih kalau dia bisa jual segini. Dan sebagainya. Inventaris barang, pajak gimana. Nah, simbol-simbolnya sendiri. Nah, ini yang tadi saya katakan flow. Flow-nya itu berarti alur. Nah, ini simbol-simbol yang menyatakan alur ya. Kalau yang ini udah pasti tadi kita bisa lihat dari simbol ke simbol kita bisa pakai tanda panah atau arrow. Kemudian tanda konektor yang bulat ataupun yang seperti ini. Yang ini bedanya kalau kita buat flowchart dari atas ke bawah sampai sini belum selesai, kita mau lanjut di sini. Nah, kita pakai konektornya ini. Tapi kalau kita lanjutnya nggak di sampingnya, tapi halaman lainnya, pakainya ini. Offline konektor namanya, ini konektor saja. Jadi ada namanya ya. Nah, yang tadi kita pakai terminal, kemudian proses. Nanti kita akan berkenalan dengan decision, ya, dan harga awal. Nah, ini ya, ini untuk proses, rumus-rumus taruh di sini. Ini kalau kita mulai dan selesai. Ini nanti kalau kita punya kondisi tertentu, kita bisa pakai. Kemudian ini untuk menentukan harga awal. Nah, sebelum jauh, ada pertanyaan, silakan. Iya, boleh bertanya ya. Ambil saya minum ya. Ada pertanyaan, silahkan, nggak apa-apa. Atau masih bingung mau nanya apa? Halo. Ayo, mau bertanya silakan. Belum ada yang ingin ditanyakan, Bu, untuk saya. Yaudah. Masih bingung ya? Iya Bu, masih bingung dikit. Nah, ini simbol ini yang input output simbol ini sebagai input dan output I/O. Ya, bisa untuk input data, bisa juga untuk cetak data, ini bisa dua fungsi. Tapi kalau ini simbol namanya simbol dokumen ya. Bisa juga berdasarkan input dari dokumennya ataupun output, tapi lebih banyak kalau kita cetak kita pakai dokumen ini. Kemudian kita pakai disk and online storage, ini bisa kita gambarkan sebagai media penyimpanan. Ya, kita ambil data dari sini, kita rekam juga data ke sini. Jadi sebenarnya sih bisa I/O juga ya. Nah, ini gimana makainya nanti kita lihat. Gregekan.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita membuat program sederhana. Jadi kalian bisa tahu bagaimana kalian memprogram. Ya, misalnya kita ingin membuat program untuk menghitung luas persegi panjang. Ya, berarti kalau untuk menghitung luas persegi panjang, kita butuh panjang, kita butuh lebar, kita butuh rumus luas. Nah, kalau itu udah ada, tinggal disusun dong. Bagaimana maunya? Nah, untuk memudahkan membuat program, kita buat desain outputnya. Katakanlah ini kotak adalah kotak monitor. Ya, layar monitor. Layar komputer. Ya. Kemudian kita mau hitung luas persegi panjang. Ada judulnya dong, luas persegi panjang. Kemudian kita input P, input L, kemudian hitung luas. Kalau P-nya diisi 5, L-nya 10, berarti 5 kali 10, 50. Cetak di sini. Nah, supaya output ini keluar seperti ini, kita harus susun algoritmanya. Ya, ini algoritma yang pertama adalah mulai. Nih, bentuk flowchart-nya ada simbol terminal. Mulai. Setelah mulai, ini ada tertulis luas persegi panjang. Ini namanya cetak judul. Judulnya ini kan, headline-nya. Setelah cetak judul, mau keluar P sama dengan terus isi input datanya. Input P. Input P. Ini string. Ya. Nah, kumpulan karakter membentuk namanya string. Nah, ini kita bilang string. Biasanya string ini kalau di dalam basicnya ini kita taruh di sini tanda kutip di awal dan di akhir. Nah, kemudian input P, ini input L. Kemudian kalau luas nggak bisa dapat kan kalau kita belum hitung. Nah, ini input P, input L udah ada, P kali L dapat luas. Ya, yang perlu diperhatikan dalam menulis rumus yang ini nih, ya. Lihat nggak panahnya saya tunjukkan di mana? Lihat, Bu. Lihat, Bu, lihat. Ya. Rumus itu selalu ditaruh di sebelah kanan. Terus ada tanda panah ke arah kiri, ya kan nih, panah ke kiri. Nah, di sebelah kirinya itu adalah satu variabel, nggak bisa dua. Ya, variabel aja satu. Artinya, hasil panjang dikali lebar diberikan kepada variabel luas. Kalau kita belajar matematika, aritmatik itu kan rumus boleh aja di kiri, boleh di kanan. Nanti kita pindahkan ke kanan semua juga boleh. Kita pindahkan ke kiri juga boleh. Tapi dengan kaidah tertentu. Misalnya kalau dia negatif, pindah ke lawan arahnya berarti dia jadi positif gitu kan ya. Atau sebaliknya, kalau tadinya dikali jadi dibagi begitu. Atau kalau tadi dibagi jadi dikali gitu. Ya, ini semua bahasa pemrograman menganut ini. Ini namanya assignment. Ya, namanya assignment. Biasanya macam-macam ya nulisnya. Nulis assignment ini bisa macam-macam. Ya, tapi kalau basic pakai sama dengan, kalau bahasa Pascal pakai titik 2 sama dengan. Jadi yang pengganti panah ke kirinya ini pakai sama dengan atau titik 2 sama dengan kalau untuk Pascal. Pasti rumus itu ada di sebelah kanan, jangan nanti kebalik, kamu balik lagi, nggak bisa. Ya, rumus sebelah kanan, hasil perhitungannya akan ada di sebelah kiri, variabelnya. Nah, kalau udah dihitung, berarti bisa cetak dong ini. Nah, inilah, ya, untuk nyetak ini ada di sini. Kalau sudah cetak, berarti nggak ada lagi kan? Selesai.
Nah, ini kalau digambarkan dengan flowchart, ini simbol terminal. Bisa mulai, bisa start. Ya, kemudian cetak berarti pakai simbol dokumen. Kalau kalian nggak mau pakai simbol dokumen, boleh, boleh pakai I/O ini. Boleh. Ya, input pasti simbol I/O dong. Ini juga I/O. Tinggal masukin ini ke dalam sini. Ya, print ini cetak. Kalau di dalam basic kita pakai print. Ya. Kemudian ini proses dong. Perhitungan proses. Jadi masukkan ke dalam simbol proses. Simbol proses. Ya. Kemudian cetak luas, print luas. Ini kalau kita print judul, print luas. Berarti luas ini adalah yang ini kan, variabel luas ini yang dicetak. Hasil perhitungan ini 50, ya kecetak di sini 50. Stop. Nah, ini namanya algoritma. Dipindahkan ke dalam bagan alur namanya flowchart. Nah, sekarang dari bagan alur yang kita buat, ini sebenarnya kan tidak lain dan tidak bukan sebenarnya algoritma juga, hanya bentuknya bagan. Ya. Nah, pindahkan ke dalam bahasa basic, ini point per point. Kalau dia mulai, ya kita bisa aja, kalau ini layarnya mau dikosongkan, kita pakai perintah CLS, clear screen. Jadi CLS untuk apa? Bersihkan layar monitor terlebih dahulu. Ya, nanti di dalam basic dia kenal dengan line number ini. Urutan perintahnya ya habis 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Bu, kenapa dilangkah-langkahin 10? Maksudnya kalau di antara ini kita mau insert perintah, itu kita bisa pakai 11, 12, 13 sampai 19. Gitu. Ya, nih. Memang kita langkahin, tapi kalau kita udah tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gimana? Insertnya nggak ada 1,5. Ya. Nah, terus ini clear screen, ini di screen-nya di clear. Terus mau kecetak luas persegi panjang, nih print judul, luas persegi panjang. Input P. Nah, ini luas persegi panjangnya pakai kutip untuk menyatakan dia apa adanya di dalam tanda kutip ini akan tercetak luas persegi panjang. Print perintahnya. Kemudian input berarti untuk menginput, input P sama dengan P sama dengan, nah P yang ini sama yang ini beda, yang ini string, yang ini variabel untuk menampung angka 5 ini. Jelas? P yang ini, P sama dengan sama P ini beda. P yang ini merupakan string, P yang ini variabel untuk nampung ini. Jelas? Jelas, Bu. Yang L juga gitu sama. L yang ini sama L ini sama, beda. Yang ini string, jadi nggak ada pengaruh apa-apa untuk mencetak label ini. String ini, P sama L sama dengan, gitu kan. Nah, L yang di sini untuk apa? Yang nampung angka 10 ini. Nah, terus P-nya udah tahu, L-nya berapa, kita input 5, ini input 10, berarti 5 kali 10. 50, hasilnya ditaruh di luas. Jadi, variabel luas berisi 50. Kemudian mau cetak luas, ini kan print luas. Print luas. Jadi luas yang ini sama luas yang ini beda ya. Yang ini variabel ini. Isinya tadi 50, cetak sini. Kalau yang ini adalah string. Tulisan apa aja yang di dalam tanda kutip ini namanya string. Jadi tertulis apa adanya seperti ini. Udah? Nah,
Kalau tadi kita pindahkan algoritma atau flowchart ke dalam bahasa basic. Ya. Ini aturan penulisan bahasa basic. Print untuk cetak, input untuk input data. Ini rumus, ya kan? Dia pakai line number. Kemudian perintah cetak kata luas. Terus luasnya adalah ini variabel ini, cetak. Selesai. Nah, flowchart yang sama, tapi kita mau tulis ke dalam bahasa Pascal bisa? Bisa. Nah, ini. Ya. Nah, ini nanti apa yang rangkaian ini ditulisnya sebenarnya yang ini, begin dan end ini. Kalau yang ini di basic nggak ada. Judulnya harus ditulis, titik koma, UCCRT karena kita mau tampilkan di layar monitor. Kemudian kita pakai variabel P, variabel L, variabel luas. P, L, luas, tipe datanya integer, titik koma. Ini titik koma semua, titik koma semua. Ya, kalau di basic nggak pakai titik koma, tapi dia pakainya nomor. Nah, ini clear screen, berarti hubungannya dengan UCCRT ini. Write-len. Nah, perintahnya kalau di basic kita pakai print. Tapi di Pascal nggak mau, pakainya write-len. Persegi panjang, pakai kurung pula lagi. Titik koma. Satu perintah ke perintah lainnya titik koma. Terus ini write P. Kalau di sini coba input P. Kemudian ini variabelnya. Cara nulisnya aja lain. Ini write P, berarti untuk cetak P. Read line, baca data ini. Terus read line turun ke bawah. Cetak L sama dengan read line 10. Ini P kali L. Ya, ini dikali. Nah, ini bilangan bulat semua. P bilangan bulat, integer, L bilangan bulat, luas bilangan bulat. Kenapa luasnya integer juga? Karena bilangan bulat dikali bilangan bulat pasti bulat. Udah hasilnya cetak ini. Jadi beda ini write ya sama read line. Tapi kalau di basic cuman pakai input print. Nah, sebenarnya yang ini sama ini kan? Sama, cuman beda nulisnya aja. Nah, jadi itulah makanya algoritma yang sama tinggal disesuaikan pakai bahasa apa mau nulisnya. Ini hasilnya sama nih, Pascal begini. Kalau pakai basic juga begini, sama. Nah, dari contoh ini nangkep nggak apa yang saya mau sampaikan? Nangkep, Bu. Ya, jadi ketahuan kan, jadi algoritma itu sebenarnya sih langkah-langkah yang mau dikerjakan komputer. Tinggal nanti diaplikasikan ke bahasa mana yang kalian mau pakai gitu. Dari sekian banyak bahasa program, kalian mau pakai yang mana? Gitu. Nangkep ya? Jadi betapa pentingnya algoritma di dalam kita membuat program, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau saya jadiin satu, ya, prosesnya kita gimana kita desain outputnya, nanti mau muncul di layar monitornya seperti apa. Kita tulis di sini, dan kita susun algoritma atau flowchartnya ini. Dari sini ke bahasa basic, dari sini bisa ke bahasa Pascal. Cuman nulisnya agak bedanya di sini nih. Di sini nih. Assignment-nya adalah panjang dikali lebar, kali di dalam bahasa program pakai asteris ya. P kali L,
Nah, ini panah ke kanannya itu sama dengan luas. Nah, kalau ini P dan L, P kali L titik koma. Ini titik 2 sama dengan. Nih, titik 2 sama dengan. Kalau di basic tadi cuma sama dengan kan? Nih. Kalau udah dapat luasnya ini dicetak sini. Jelas? Ada pertanyaan? Bu, Ya, jadi ntar pas nulis yang basic nomornya juga ikut Bu, 10 CLS iya, gitu. iya. Terus kalau pas bikin flowchart itu berlakunya cuman buat yang pasti apa ada kemungkinan gitu Bu? Jadi bercabang. Oh iya, iya, iya. Yang mana? Sorry, yang mana tadi? Kamu tanya yang mana? Kan pas yang bikin flowchart kan itu Ya. berlakunya yang pasti-pasti aja apa ada bisa bikin kemungkinan gitu Bu? Jadi bakal Oh ya bercabang. nanti, ini kan baru belajar. Kasih contoh yang sederhana dulu dong. Nanti pakai decision baru bercabang. Oke. Ini contoh yang sederhana dulu. Nanti bisa bercabang. Makanya saya tadi bilang, ya kan? Terminal itu mulainya bisa satu, tapi berhenti bisa banyak, ya kan? Stopnya bisa banyak. Ya, ada jelas? Ibu izin bertanya Bu. Iya. Ini untuk program Pascal kan di atas tadi itu ada kayak semacam nama untuk filenya program luas pp titik koma ya. Hmm. Di basic nggak harus ada itunya atau gimana Bu? Yang ini Yang di Pascal Bu, sorry. kan saya bilang, ya kan? Saya bilang program kita bahasa Indonesia punya cara sendiri. Bahasa Inggris punya cara sendiri. Kita bilang buku biru, dia bilang blue book. Pasti menunjuk hal yang sama. Kita bilang buku biru, bukunya dulu baru birunya. Kalau si bule bilangnya blue book, ya kan? Birunya dulu baru barangnya, gitu kan? Nah, kan saya udah bilang, bahasa satu dengan bahasa yang lainnya punya cara sendiri nulisinnya. Iya kan? Nah, dari tadi aja udah beda nih. Ya, si basic bilang clear screen, CLS dan pakai nomor. Tapi kalau si Pascal nggak bilang CLR SCR titik koma. Ya kan? Ini pakai nomor, di sini pakai print, di sini pakai write learn. Ada yang write, ada yang write learn. Ini nanti kalau belajar pakai Pascal, ini kenapa pakai LN, kenapa enggak, nanti bisa tahu. Ini aja beda kan, ini input. Di sini pakai read line. Udah gitu kalau di sini pakainya nulisnya jadi satu, ini dua perintah nih, satu perintah titik koma, satu perintah titik koma. Ya beda bahasa. Kayak kita bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris. Kita bilang buku, dia bilang book. Ini dia bilang CLS, di sini CLR SCR. Itu yang saya bilang beda. Sintaknya beda. Tapi maksudnya sama, ini output pakai kita buat program basic begini. Sama program Pascal begini. Hasilnya sama. Itu yang kamu maksud. Iya Bu. Nah, Terima kasih. jadi
Jadi kan kamu tahu kenapa kamu bisa bahasa macam-macam bahasa. Yang buat aja beda sama orang bule sama orang kita kan juga beda. Mengungkapkan hal yang sama tapi caranya beda. Hasilnya nanti sama. Begitu kan? Kita bilang buku biru, dia bilang blue book. Nunjuk barang yang sama. Nangkap yang saya ngomong dari kemarin itu. Ini yang saya maksud. Algoritma yang sama bisa dituangkan, mau nulis dalam bahasa apa? Basic. Ya begini cara nulisnya. Mau nulis pakai bahasa Pascal? Ya begini caranya. Nah, kayak gini. Dia tadi luas sama dengan P dikali L, asteris L. Ya ini pakai nomor. Kalau dia kan pakai titik koma nih, habis selesai dia titik koma. Dia pakai sama dengan, si Pascal nggak mau, dia pakai titik 2 sama dengan. Maksudnya sama. Tapi cara nulisnya beda, karena apa? Sintaknya beda gitu kan ya. Sama yang kita bilang buku, dia bilang book. Kita bilang biru, dia bilang blue. Tapi halnya sama. Nunjuk buku biru gitu kan ya. Kalau kita pakai program basic, tapi nulisnya secara Pascal, dia nggak ngerti ya sintak error. Nangkap apa yang saya maksud? Nangkap, Bu. Ada lagi pertanyaan? Saya Bu, Ya. apa kita harus download program Pascal juga? Kan yang basic udah. Oh iya, beda. Compilernya beda, itu Key Basic. Pascal nanti ada Turbo Pascal misalnya. Yang banyak dipakai Turbo Pascal. Ya download lagi. Tapi jangan sekarang. Nanti bingung-bingung. Tapi ini saya mau mengungkapkan nama kamu kalau algoritma ini bisa universal gitu loh, bisa untuk basic, untuk Pascal nggak masalah. Cuman cara nulis masing-masing bahasanya itu beda. Masa sih kamu nggak nangkep apa yang saya ungkapkan? Jadi sekarang udah jelas. Algoritma yang sama ini pindahkan ke bahasa basic jadinya begini. Pindahkan ke bahasa Pascal jadinya begini. Hasil ini sama hasil ini nanti sama begini. Udah, nangkap. Tapi kamu nggak usah download sekarang Pascal karena semester depan baru dapet. Ini hanya mau kasih tahu loh. Ini bisa gitu. Bu, ingin nanya Bu, Iya, silakan. kan ini asteris kan itu perkalian ya, untuk pembagian Iya, apa ya Bu ya? betul. Saya lagi nyoba-nyoba, Oh iya, Key Basic-nya udah di-download semua. udah. Ya coba diketikkan aja di coding di situ yang Iya. program basic ini. Untuk pembagian itu lambangnya apa tuh Bu? Slash. Slash. Oke. Makasih Bu. Tambah ya sama, plus. Minus ya kurang, minus. Oke. Ya semua harus coba ini ya nanti ya. Kalau misalnya pun belum sempat download, ya download sekarang. Nanti, jangan sekarang, saya lagi belajar.